Dah, oke. Silakan, siapa yang bisa jawab? Kira-kira kalau kita menghistologikan gedung dekanan, apa kira-kira ya bagian-bagiannya? Ada Lucy Maharani, Seli Puspita, Gading, Anjali, ayo, apa kira-kira histologi dari gedung dekanan? Ada yang bisa bantu? Ruangan-ruangan di prodinya Pak, histologinya. Ini siapa ini? Febrina Pak, Febrina. Oh, Febrina, ruang-ruangan di prodi. Tadi ruang-ruangan di prodi kita sudah katakan itu bagian dari anatomi. Jadi kalau histologi itu, kalau di gedung dekanan mungkin bisa kita gambarkan. Kalau struktur di dalam prodinya Pak, bisa nggak Pak? Apa itu contohnya? Struktur di dalam prodi, kayak misalnya kaprodinya, terus kaprodi, terus dosen-dosennya siapa aja itu, kan dia lebih mendalam kan. Ketua prodi, dosen-dosennya itu masih oke ya. Jadi antara histologi dengan anatomi ini agak mirip ya. Jadi kalau anatomi itu yang besar-besar, yang bisa dilihat dengan mata biasa. Nah, histologi ini yang kecil-kecil, yang melihatnya harus biasanya dengan bantuan mikroskop. Jadi kalau di gedung dekanan mungkin kita analogikan histologinya itu struktur dalam temboknya. Dalam temboknya ada apa saja? Fondasi. Bata, semen, Ada bata. Ada bata, Pasir, bata. ada pasir, ada besi, Kerangka besi. kerangka besi. Jadi dalam Ada koral, Pak. ya, dalam struktur gedung itu ada besinya, ada semen, ada pasir. Ya. Jadi tubuh hewan juga begitu. Kira-kira bagian apa yang menyusun dari sebuah usus? Jadi kalau usus seperti kan bambu ya, seperti pena ini. Bambu, kalau usus itu kita ibaratkan, di tengahnya ada lubang. Jadi ya, ini pena. Anggaplah seperti ini pena ya. Di tengahnya kan ada lubang. Anggaplah ini seperti usus, makanan lewat di lubang ini. Ya. Nah, yang dikatakan histologi, bagaimana struktur dari dinding pena ini. Ya. Bagaimana dindingnya. Sehingga usus manusia itu mungkin tahan sampai 70-80 tahun ya. Jadi kalau Anda punya pipa di rumah, pipa air dari sumur ke tepmon, dari tepmon ke kamar mandi, itu punya pipa merek apa biasanya? Merek apa pipanya? Enggak ada yang tahu ya, urusan orang tuanya ya. nggak tahu Pak. Enggak tahu, enggak pernah peduli. Ya, jadi pipa itu mungkin umurnya berapa? 5-10 tahun. Nanti digigit tikus, diinjak kucing, pecah. Ya. Nanti kalau pipanya putus kan Anda bisa lihat ada struktur di dinding pipa. Nah, usus manusia, lambung, ginjal, hati, hewan juga begitu, memiliki struktur yang mirip. Di dalamnya itu ada penyusun-penyusun sehingga bisa tahan sampai seumur manusia. Jadi 80 tahun ya. Walaupun disiram dengan cuka pempek mungkin, disiram dengan dendeng balado, ya disiram dengan makan makanan yang keras dan ganas ya, tapi mudah-mudahan bisa tahan sampai tetap 70 tahun. Itulah yang dinamakan dengan histologi. Bagaimana struktur dari jantung ya? Jadi Dikna mau bertanya, berarti bisa nggak dikatakan bahwa histologi itu bahan pembentuk dari anatomi tubuh? Iya betul, bahan pembentuk dari organ. Jadi mungkin dengan Pak Bakti sudah belajar, ada jaringan ikat, ada jaringan epitel, ada jaringan darah. Ya. Nah, bagaimana jaringan-jaringan tersebut berkumpul membentuk suatu organ itu yang namanya histologi. Jadi kalau di usus kita tidak akan menemukan tulang. Tapi kalau di kaki kita menemukan tulang. Jadi beda organ, beda susunannya. Ya. Jadi kalau di jantung kita tidak akan menemukan otot lurik. Ya, tapi kalau di tangan kita menemukan otot lurik. Jadi bagian-bagian penyusun dari organ itulah yang kita sebut dengan histologi. Jadi
Jadi walaupun kita dari luar kelihatan sama, tapi struktur penyusunnya beda. Kalau di otak, kira-kira jaringan apa yang banyak? Kita bandingkan otak dengan jantung. Apa kira-kira prediksi Anda perbedaannya? Ayo, siapa ini? Dwi Julianti Putri, Inka Puspita, Malinda. Pak, saya Siapa? izin, Pak. Dwi Julianti, coba. Kalau untuk di otak itu mungkin yang banyak jaringan saraf, sedangkan yang di jantung jaringan ototnya, nggak, Pak? Otot jantung, ya. Jadi betul, di otak yang paling banyak mungkin adalah jaringan saraf, sedangkan di jantung yang paling banyak adalah jaringan otot jantung. Tapi beberapa organ itu wajib memiliki apa kira-kira yang wajib ada di setiap organ. Dimanapun organ posisinya, mau di ujung kaki, mau di ujung tangan, di ujung kepala, mereka harus tetap memiliki jaringan apa? Saraf. Memiliki jaringan saraf, sehingga bisa kita gerakkan. Apakah itu mau gerakan sadar atau mau gerakan tidak sadar. Jadi apapun jaringannya nanti kita lihat di histologi, Anda harusnya bisa menemukan jaringan saraf. Apapun organ yang kita sayat, apapun organ yang kita lihat. Apalagi kira-kira jaringan kedua selain saraf yang harus ada di setiap organ? Apa? Ini ada Sabirah, ada Rusafah, David Halemuan. Jaringan apa kira-kira yang akan kita temukan di setiap organ selain saraf? Darah, Pak. Nah, darah. Kenapa kira-kira darah wajib ada? Itu melakukan transfer ini Pak, transfer nutrisi. Iya, jadi dimanapun jaringannya mereka butuh makan ya. Jadi walaupun Anda di Bengkulu, orang tuanya mungkin di Kaur, di Moko-Moko, ya Anda tetap butuh makan ya. Jadi dimanapun posisi organ, mereka tetap butuh makan. Dan yang memberi makan adalah jaringan darah. Jadi apapun nanti organ yang akan kita sayat, biasanya kita pasti menemukan jaringan saraf, pasti menemukan jaringan darah. Ada lagi kira-kira jaringan yang lain yang akan kita temukan? Yang wajib ada pada setiap organ? Hanya dua itu? Ya, oke, kita coba, saya coba share bagaimana contoh histologi dari struktur sistem pencernaan. Ya. Zoom, share screen. Ya, ini tadi yang saya gambarkan. Ketika usus kita dipotong seperti bambu, maka akan ada lubang di tengah bambu dan akan ada dinding bambu yang biasa kita makan dalam bentuk rebung ya. Nah, yang dibahas di histologi adalah bagaimana struktur dinding bambu tersebut. Jadi ini kita anggap adalah dinding bambu, maka ini adalah lubang di tengah. Ini dinding bagian dalam sampai dinding ke bagian luar. Ini yang berwarna hijau yang terlihat di luar. Itu bambu. Yang kita lihat di struktur hewan adalah histologi dari ya semua sistem. Pada gambar ini adalah histologi dari usus. Ya, jadi ini tengah tempat pergedel lewat, gorengan lewat, apapun yang Anda makan lewat. Nah, ini bagian pinggir yang menjaga agar usus tetap tahan sampai dengan umur 70-80 tahun. Jadi kalau sekilas mungkin kalau tidak di bawah mikroskop tidak akan kelihatan. Tapi ketika ususnya dipotong, kemudian dibuat tipis sekitar 7 mikrometer, kemudian dilihat di bawah mikroskop, maka akan terlihat struktur seperti ini. Ya, dari bagian dalam ke bagian luar. Terbayang kira-kira apa yang akan kita pelajari di histologi? Terbayang kira-kira? Susah? Jadi histologi itu melihat bagaimana susunan jantung. Kenapa sih jantung itu kuat berdetak sebanyak 70 kali per menit? 1 jam berapa kali kira-kira? Jadi tak, tak, tak itu kalau kita namakan denyut nadi ya yang dihitung di sini itu kan banyak jantung begini ya. Ini ngembang 1, ngempis 1. Ketika dia mengempis itu berarti darah muncrat keluar dari jantung ke aorta.
Ketika dia mengembang begini, darah masuk dari vena ke jantung. Jadi satu kali dia memompa begini, satu kali mengembang, itu yang kita sebut sebagai satu denyut nadi. Satu kali mompa, satu kali ngembang, satu kali detak jantung. Atau satu kali denyut nadi. Kita jantungnya berdetak 70 kali per menit dalam keadaan istirahat. Kalau habis maraton, ya habis bekerja berat itu malah sampai 100 kali per menit. Berapa? Ya, kira-kira 1 jam berapa kali? Kalau 70 kali per menit? 3.660 kali. 2070 kali 60 ya? 3.660 kali. Berapa? 420. 4.200. Nah, 4.200. 1.800. Bisa nggak kira-kira Anda menginikan tangannya 4.200 kali? 1.200, Pak. Ya, 4.200. Bisa nggak kira-kira Anda mengepal dan mengempiskan tangannya 4.200 kali 1 jam selama 1 tahun aja? Tidak bisa, Pak. Susah, Pak. Nah, Pak, bisa tapi kram. jadi kita lihat bagaimana jantung sehingga dia mampu melakukan hal tersebut selama 83 tahun, selama 80 tahun. Seperti apa sih strukturnya kok bisa sekuat itu? Ya, dalam 1 kali detak dia memompa darah 75 ml. 75 ml dalam 1 kali berdetak. Tadi sudah kita hitung bahwa 4.200 kali detak dalam 1 jam. Dikali 75 ml, berapa mililiter per jam yang dipompa darah oleh jantung? 4.200 kali 75? Berapa seli yang lagi megang kalkulator kayaknya? Ini 315.000. berapa? 315.000. 315.000 mililiter ya. Kalau kita jadikan liter berarti ribunya dicoret. Jadi 315 liter dalam 1 jam. Mampu mengangkat air dari sumur 315 liter dalam 1 jam. Wah, 24 jam saja non-stop. Ya. Jadi seperti itulah keajaiban ya. Luar biasanya sistem-sistem yang dalam tubuh kita. Seperti yang saya katakan tadi, kalau pipa air di rumahnya mungkin dalam hitungan 5 tahun, 10 tahun harus diganti. Bahkan mungkin kalau kualitasnya jelek ya 1 tahun sudah diganti. Usus kita sampai 70-80 tahun, ya ada sih yang bocor ada ya, tapi satu-satu. Yang sampai operasi usus ada. Tapi sebagian besar itu normal sampai umur 70-80 tahun. Nah, bagaimana strukturnya sehingga bisa tahan dalam jangka waktu yang begitu lama. Ya, ini hari ini kita akan masuk tentang pencernaan. Mungkin nanti berikutnya sirkulasi, respirasi, ekskresi ya. Kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Hari ini kita akan fokus kepada bagaimana sih susunan dari lambung, usus, ya, kerongkongan, rektum, anus. Jadi pokoknya adalah histologi dari pencernaan. Bagaimana susunan dalam, susunan detail dari organ-organ pencernaan. Dari gambar ini, apa kira-kira yang bisa Anda deskripsikan? Bisa nggak menentukan yang warna itu jaringan ini, yang warna itu yang letaknya itu jaringan ini, bisa nggak? Sebelum saya jelaskan. Dari penampakan sementara ini, dan sudah dapatkan dengan Pak Bakti, ciri-ciri jaringan. Ini penyusunnya pasti jaringan. Jaringan pada tubuh kita kan hanya ada 4 ya. Ada otot, ada darah, ada saraf, dan ada ikat. Nah, dari yang warna berbeda-beda ini, yang seperti kerjaannya anak TK ini, yang warna-warna ini, bisa nggak Anda deskripsikan yang mana saraf, yang mana epitel, yang mana otot? Siapa yang bisa? Saya kenal si Penny karena melihat bentuk wajahnya, ya. Saya kenal misalnya si Cesi karena melihat bentuk wajahnya. Si Anggra ini mungkin dari kacamatanya. Nah, jadi melihat suatu jaringan, kita harus tahu cirinya, baru kita bisa mengatakan dia siapa. Kalau kita nggak kenal cirinya, ya nggak bisa mengatakan jaringan itu jaringan apa. Dari gambar ini, Elzan,
Kira-kira jaringan apa yang bisa ditentukan? Kalau tunika serosa itu lebih masuk ke jaringan darah atau ikat mungkin, Pak. Kenapa memilih jaringan ikat? Apa ciri khas dari jaringan ikat? Apa itu? Oke, betul. Itu jawabannya bahwa tunika serosa itu didominasi jaringan ikat. Kenapa bisa mengatakan bahwa itu jaringan ikat? So, Karena googling, bukan? Tahu dari mana kalau itu jaringan ikat? baca sih, Pak. Oh, baca ya. Jadi bukan sifatnya berarti hafalan ya, bukan dari pencanderaan karena mengetahui karakternya. Ada yang lain selain Elzan? Pak, Siapa ini? Zahratin. Nah, ayo. Kemarin Pak waktu belajar jaringan epitel itu ada yang membungkus organ pencernaan. Jadi mungkin yang luar yang berwarna pink itu jaringan epitel, Pak. Pink yang ini? Pak. Hah? Pink yang ini bukan? Yang ujung, Pak. Yang ini? Yang di luar. Ini ungu, ini biru bukan pink ini? Yang pink, Pak. Yang pink yang mana yang pink? Ini biru. Yang pink ini? Ya, Pak. Oke, yang pink ini jaringan epitel menurut Zahratin karena ciri dari epitel adalah membungkus saluran luar dari pencernaan. Harusnya biru dong, bukan yang pink. Karena yang paling luar kan yang biru ini. Bukan yang pink. Ya, oke betul. Yang paling luar ini epitel yang berwarna biru. Tadi Zahratin juga mengatakan itu epitel karena prinsipnya epitel itu bagian luar atau bagian paling dalam. Maka yang warna merah ini, oranye atau merah ya? Ini juga harusnya epitel. Karena yang melapisi suatu organ, baik melapisi bagian dalam maupun bagian luar, itu adalah epitel. Jadi kita sudah dapat di sini bahwa yang ini adalah epitel dalam, ya, yang warna merah, sedangkan yang warna biru adalah epitel pada bagian luar. Tambah tadi dari Elzan bahwa ini adalah jaringan ikat. Ada lagi yang lain? Ayo, siapa lagi yang bisa? Kita bukan bukan dicekoki, jadi harus bisa kira-kira menalar ya, menghubungkan apa yang telah dipelajari dengan apa yang akan dipelajari. Coba Cindy Silaban, apa kira-kira yang bisa dideterminasi dari gambar ini? Masih banyak ini, selain yang merah, yang ini, dan yang biru di pinggir, masih banyak di sini jaringan yang lain. Lamina propria itu dari jaringan ikat. Nah, betul. Alasannya apa? Karena aku baca. Lamina propria betul jaringan ikat. Alasannya apa? Kenapa mengatakan dia jaringan ikat? Apa alasannya? Jadi ini kita sudah tanpa melihat ke belakang pun kita sudah bisa katakan epitel jaringan ikat. Ada lagi yang lain yang bisa dideterminasi dari gambar ini? Oke, kita lanjut. Kita lihat di slide berikutnya. Ya. Ya, jadi ini kalau usus kita dicacah ya, dilihat detail dari luar ke dalam. Jadi ada yang bagian pinggir ini yang kita kenal sebagai tunika serosa atau tunika adventitia. Kemudian ada jaringan otot di sini. Ini terlihat seperti daging kan ya. Daging, otot. Ada ototnya yang seperti sapu lidi dipotong. Jadi kelihatan ujung-ujung lidinya. Jadi bayangkan sebuah sapu lidi dipotong, maka kelihatan ujung-ujung dari sapu. Ini adalah jaringan otot. Apa ciri khas dari jaringan otot? Itu biasanya kalau di preparat warnanya lebih merah. Kenapa lebih merah kira-kira?
karena banyak mengandung jaringan organik. Jadi kalau kita mewarnai air, itu nggak bisa, karena airnya akan hilang. Tapi kalau kita mewarnai daging, itu akan terlihat, karena dagingnya tetap ada di situ mungkin sampai preparatnya rusak. Sampai potongan dari sampelnya rusak. Tapi kalau air, dia akan menguap. Kalau minyak, dia menguap. Makanya tadi kenapa jaringan ikat itu terlihat pudar, yang dikatakan si Elzan tadi, ini jaringan ikat terlihat pudar, karena isinya minyak, karena isinya air. Jadi ketika diwarnai, warnanya menjadi blur, menjadi kosong. Sedangkan yang warna ini, yang merah, bukan merah ya, pink cerah ini adalah jaringan otot. Yang ini bagian luar yang seperti sapu lidi dipotong, jaringan otot yang memanjang. Ya, sedangkan yang ini jaringan otot juga, tapi susunannya yang melingkar. Yang ini jaringan ikat. Kemudian yang satu lapis ini, satu garis ini tipis ini juga jaringan otot. Di dalamnya lamina propria kembali jaringan ikat. Baru epitel. Ya. Jadi ini strukturnya ada 4. Ada yang kita kenal sebagai tunika mukosa, ya, dari yang ini otot, ya, otot yang merah ini sampai ke epitel. Ini namanya tunika mukosa atau lapisan mukosa. Yang jaringan ikat ini namanya submukosa. Kemudian yang warna merah ini namanya tunika muscularis atau jaringan otot, ya, lapisan otot. Yang bagian luar kita kenal sebagai tunika serosa atau adventitia. Ya. Jadi dari esofagus sampai ke rektum, ya, esofagus tahu ya. Jadi dari mulut masuk makanan itu kan pertama kali esofagus. Esofagus nanti lambung ke usus 12 jari, usus 12 jari usus halus usus besar ke rektum, rektum ke anus, dari anus ke kemana? Dari anus ke toilet, ya. Tapi yang kita bahas sekarang adalah dinding dari esofagus sampai ke rektum. Rata-rata begini strukturnya. Jadi disusun oleh 4 lapis jaringan. Lapisan paling luar itu berupa jaringan ikat yang kita kenal sebagai tunika serosa. Di bawah jaringan ikat ada jaringan otot yang kita kenal sebagai tunika muscularis. Di bawah jaringan otot ada kembali jaringan ikat yang kita kenal sebagai tunika submukosa. Di bawah tunika submukosa, lapisan paling dalam ada campuran otot dan jaringan ikat yang kita kenal sebagai tunika mukosa. Ya, jadi 4 lapis. Dari dalam keluar, mukosa, submukosa, muscularis, dan serosa atau adventitia. Maupun dari esofagus sampai ke rektum, strukturnya sama. Jadi hanya ada variasi-variasi yang kecil. Jadi seperti kita manusia ya, strukturnya sama kan ya, ada kepala, ada badan, ada kaki, ada tangan. Jadi sama. Saluran pencernaan semuanya 4 dinding. Tapi kan pada manusia juga ada bedanya. Ada yang punya tahi lalat, ada yang tidak. Ada yang telinganya berambut, ada yang tidak. Apalagi yang beda? Ada yang punya tanda lahir, ada yang tidak. Nah, begitu juga. Pada masing-masing lapisan ada beberapa variasi. Jadi coba lihat di gambar ini. Pada jaringan ikat ada yang kabel apa warnanya ini? Putih kekuningan. Kabel apa ini kira-kira? Kabel apa ini? Ada yang kabel merah. Ini pasti dijawab, pasti pembuluh darah kan ya? Karenanya warnanya merah. Kabel yang kekuningan ini kabel apa? Saraf. Nah, bukan WiFi ya. Jadi nggak usah minta WiFi di usus. Jadi yang kabel kekuningan ini adalah kabel saraf. Yang warna biru ini, ada biru bintik ini, apa ini kira-kira? Ini ada biru bintik, ini ada yang merah berbintik. Apa itu kira-kira? Kelihatan ya, yang biru ini saya tunjuk? Ini biru, Kelihatan.
Ini merah. Apa ini kira-kira? Itu kalau sarafnya dipotong sama seperti sapu lidi tadi, maka akan terlihat seperti ini. Ya, yang pembuluh darah tadi dipotong akan terlihat seperti ini. Jadi ini ujung dari pembuluh darah, ini ujung dari pembuluh saraf. Ya. Yang ini apa ini yang seperti bunga? Bunga mawar. Apa ini kira-kira? Kelenjar. Kelenjar. Apa gunanya kelenjar? Kenapa harus ada kelenjar di situ? Untuk menghasilkan enzim. Ya, kita tahu bahwa pencernaan harus ada enzim amilase, ada protease, ada amilase, ya banyak enzim. Nah, itu dihasilkannya dari kelenjar. Nanti hasil dari kelenjar ini akan dibuang ke dalam saluran pencernaan. Ya, jadi dari esofagus sampai ke rektum itu 4 yang utama. Mukosa, submukosa, muscularis, adventitia atau serosa. Itu yang utama. Nanti pada masing-masing organ akan ada aksesoris. Aksesoris itu ya organ-organ kecil tambahan. Tergantung tujuannya apa. Coba sesuai prediksi. Kalau kita bandingkan esofagus dengan usus, apa kira-kira yang akan banyak di usus dibanding di esofagus? Struktur aksesorisnya. Struktur yang terdapat di usus. Apa? Coba Lucy, Hasri, Erinda, apa kira-kira yang akan lebih banyak di usus dibanding di esofagus? Itu tadi sudah bahas bahwa pasti ada 4 lapisan utama. Cuma di esofagus. aksesoris. Nah, apa kira-kira beda aksesoris usus dengan esofagus? Apa perbedaan di usus dan esofagus? Apa kira bedanya? Di esofagus nggak menghasilkan enzim, Pak. Jadi nggak ada kelenjarnya, Pak. Nah, pinter ya. Karena di esofagus tidak ada enzim, maka kelenjarnya akan minimalis, tidak akan sebanyak di usus. Karena di usus dia harus aktif membuang enzim, membuang cairan. Di esofagus mungkin ada kelenjar, karena esofagus juga harus basah ya. Esofagus harus lembab, tapi tidak akan sebanyak di usus. Di usus pasti banyak kelenjarnya. Karena selain membasahi usus, juga harus menghasilkan enzim. Oke, tapi tadi siapa yang jawab itu? Erinda bukan? Meina, Pak. Oh, Melina, ya. Itu salah satu beda aksesoris antara organ yang berbeda. Apa lagi kira-kira yang lain beda aksesorisnya? Pertama tadi kita katakan kelenjar. Di usus banyak, di esofagus minimalis. Apa lagi kira-kira yang lain? Ada Siba Ranasuha, ada Bella, ada Sabira. Coba, apa kira-kira lagi beda aksesorisnya? Jaringan epitelnya mungkin, Pak. Siapa ini? Ayo, yang laki-laki tadi suaranya kedengaran? Jaringan epitel. Nah, apa beda jaringan epitelnya? Jadi pada usus mungkin jaringan epitelnya lebih banyak karena untuk menyerap sari-sari makanan. Oke, Kalau di dibandingkan esofagus dengan mungkin tidak. suaranya putus-putus. Ini di mana sudah manjat pohon belum? Kalau belum coba naik ke pohon dulu biar lebih jelas suaranya. Jadi jaringan epitel pada usus mungkin lebih banyak karena pada usus itu untuk menyerap sari-sari makanan. Oke, dibandingkan dengan Esofagus. esofagus. Oke. Ya, pada usus jaringan epitelnya lebih banyak karena fungsinya untuk menyerap. Oh, mungkin bukan bisa ya betul lebih banyak karena usus itu berjonjot ya. Berjonjot itu seperti apa ya? Melingkar-lingkar sehingga epitelnya pasti lebih banyak. Oke, betul ya. Jadi jumlah sel epitel usus akan lebih banyak. Apalagi yang kira-kira selain jumlah epitel yang berbeda? Di esofagus jaringan ototnya mungkin lebih banyak, Pak. Kenapa? Karena butuh apa ya? Butuh gerakan untuk menelan makanan. Sedangkan di usus memang juga butuh gerakan, tapi gerakannya nggak sekeras yang di esofagus, Pak. Esofagus butuh gerakan untuk peristaltik. Usus juga butuh gerakan untuk peristaltik. Iya.
Tapi esofagus lebih tebal. Harusnya lambung yang lebih tebal karena lambung yang lebih aktif meremas itu. Ya, tidak apa-apa, tapi Anda bisa membayangkan ya bahwa setiap fisiologis yang dibutuhkan itu pasti membutuhkan struktur yang mendukung. Jadi karena usus penyerapan, maka epitelnya harus lebih banyak. Karena lambung harus melakukan gerakan remas yang lebih banyak, maka otot lambung juga harus lebih tebal. Tadi satu lagi di usus, kira-kira epitelnya lebih apa? Karena dia berfungsi sebagai penyerapan. Coba dilogikakan. Kalau untuk menyerap, epitelnya harus lebih apa? Lebih tebal, Pak. Lebih luas. Lebih tipis harusnya. Coba bayangkan kalau Anda menyerap dari tembok, nggak bisa kan? Karena strukturnya terlalu tebal. Tapi kalau semakin tipis strukturnya, maka proses penyerapan akan lebih mudah. Jadi kalau dibandingkan antara epitel usus dengan epitel esofagus, akan lebih tipis epitel pada usus halus karena berfungsi sebagai penyerapan. Apa tipe epitel usus halus? Sudah banyak kan ada epitel pipih selapis, kubus selapis, silindris selapis. Apa kira-kira tipe epitel di usus halus? Nih betika, ada Olpi, ada Mia Auliani. Apa tipe epitel di usus halus? Silindris selapis. Pipih. Epitel silindris selapis. Pipih apa kubus? Betul, jawabannya selapis, tapi bentuknya apa? Pipih, kubus, atau silindris? Silindris. Yakin silindris? Ya. Silindris, Pak. Silindris. Silindris. Kok rasanya salah ya? Nanti kita lihat di literatur lagi. Yang jelas, mempelajari ini bukan hanya menghafal ya. Jadi Anda paham bahwa setiap struktur itu biasanya berkaitan dengan fungsinya. Ya, jadi kita bisa logikakan, ya walaupun nanti tidak dihafal. Jadi kalau di usus halus itu pasti tidak berlapis, karena fungsinya adalah untuk penyerapan. Kira-kira di mana yang akan strukturnya epitel berlapis? Kapan kira-kira epitel tebal dibutuhkan? Kapan? Di mana? Di bagian luar mungkin Pak untuk melindungi. Nah, betul ya. Jadi untuk epitel yang berlapis bisa digunakan untuk pelindung. Ya, contohnya di sini adalah bagian epitel dari tunica serosa atau adventitia. Itu biasanya berlapis untuk menghindari kalau ada tusukan, kalau ada goresan, gesekan, walaupun lecet epitel luar, tapi tidak akan tembus karena epitelnya banyak. Ya, epitelnya berlapis. Pada kulit kita juga demikian. Kulit kita didesain epitelnya berlapis. Jadi walaupun korengan bagian luar, tidak sampai korengan ke bagian dalam. Ya. Baik, kita lanjut. Jadi konsepnya seluruh saluran pencernaan 4 lapisan. Yang pertama, yang bagian dalam, lapisan mukosa. Kenapa dinamakan mukosa? Dari kata apa? Dari kata mukos. Apa arti mukos? Cairan. Cairan. Jadi yang keluar dari hidungnya ketika pilek, apa itu namanya? Atau dari telinganya? Apa namanya itu? Nah, itu namanya mukus ya. Jadi kenapa dinamakan mukosa? Karena dia menghasilkan mukus, lendir. Ya, jadi sepanjang pencernaan pasti berlendir. Karena bagian dalamnya menghasilkan lendir yang disebut sebagai lapisan mukosa. Ya. Di bawahnya ada submukosa. Jadi ada mukosa, submukosa. Ada judul, ada subjudul. Apa arti sub kira-kira? Bagian. Bagian. Oke. Selain bagian apa arti sub? Ada judul, ada subjudul. Ada bagian. Ya, jadi kalau sub di sini artinya adalah di bawah. Ya, jadi ada mukosa, ada lapisan submukosa yang di bawah mukosa. Jadi karena kalau yang pertama tadi karena dia hasilnya sehingga disebut sebagai mukosa.
Kalau yang kedua, kenapa disebut submukosa? Karena posisinya. Posisinya di bawah lapisan mukosa. Yang ketiga, lapisan muskularis. Dari kata apa itu asalnya? Muskular, Muskular itu apa artinya? otot. Otot ya. Bahasa Inggris ya, muscle. Jadi muskularis itu isinya otot. Pencernaan otot apa? Otot apa yang ada di pencernaan kita? Otot polos, Pak. Otot polos. Ya, jadi jangan berharap kita bisa menggerakkan organ pencernaan. Gerakannya otomatis. Tidak pernah kita perintahkan otot pencernaan itu untuk mencerna, untuk istirahat tidak bisa. Ya, otomatis. Apa? Coba diperkeras. Oh, tidak ada ya. Yang terakhir itu lapisan serosa atau adventitia. Dari mana kira-kira asalnya ini? Apa asal katanya? Seros, ada mukos, ada seros. Jadi seros ini juga cairan, tapi lebih kental. Jadi kalau encer namanya mukus, kalau kental namanya serosa. Ya, kenapa dinamakan serosa? Karena dia juga menghasilkan lendir yang dibuang keluar. Jadi pencernaan bagian dalamnya lembab, bagian luarnya juga lembab. Menghasilkan cairan yang lebih kental yang disebut sebagai serosa. Atau adventitia. Apa arti adventitia? Adventit. Pernah belajar tunas adventit di morfologi tumbuhan ya? Apa arti adventitia? Ini ada Lucy Maharani, ada Putri Nesa, El Farizi. Apa kira-kira dari adventiti artinya? Menggantung ya. Jadi adventitia dia menempel ke jaringan lain. Mungkin kalau pernah lihat gambar usus manusia, usus itu kan nggak menempel ke bagian lain. Jadi bagian luar dari usus itu berhubungan dengan udara. Tapi ada organ pencernaan yang bagian luarnya menempel ke organ lain. Apa contohnya kira-kira? Jadi bagian luar dari organ tersebut tidak berhubungan dengan udara, tapi menempel, bersambungan ke organ lain. Empedu, Pak. Empedu, atau yang paling gampang esofagus. Esofagus itu nempel dengan trakea. Ya, jadi bagian luarnya itu bukan berhubungan dengan udara, tapi menempel dengan jaringan lain, sehingga dikenal sebagai adventitia. Ya, jadi 4. Kenapa? Biar tidak pusing menghafal keempat nama ini, pahami artinya. Mukosa karena menghasilkan mukus, submukosa karena letaknya di bawah lapisan mukosa, muskularis karena isinya otot, serosa karena dia menghasilkan lendir, adventitia karena dia menempel ke jaringan lain. Bisa kira-kira sampai di sini? Bisa, Pak. Ya. Kemudian di mukosa ada ABC. Jadi ada 3. Yang bagian dalam, yang warna merah ini memiliki kelenjar. Kita sebut sebagai epitel. Yang bagian putih, yang saya katakan karena tidak mengikat zat warna, itu jaringan ikat. Apa isi jaringan ikat itu? Atau apa guna jaringan ikat? Namanya ikat ya, berarti mengikat. Menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lain, Pak. Apa contohnya? Mengikat siapa dengan siapa? Apa contoh jaringan ikat itu? Mengikat apa dengan siapa? Sama dengan cincin pertunangan mungkin ya. Jadi mengikat 2 hati. Nah, ini harusnya juga mengikat 2 organ atau mengikat 2 jaringan. Apa contohnya? Jaringan apa dengan apa yang diikat? Organ apa dengan apa yang diikat? Siapa yang bisa ngasih contoh? Ini ada Denny Saputra. Nah, siapa? Ayo. Jaringan epitel dengan jaringan otot. Epitel dengan jaringan otot. Pada apa contohnya? Ini pada sistem pencernaan kan dari tadi yang Bapak tunjuk bagian merah di dalam itu kan jaringan epitel. Ya. Bagian yang putih di dalam itu kan
jaringan ikat. Nah, Iya. setelah jaringan ikat kan jaringan otot. Jadi Iya. jaringan ikat itu mengikat jaringan epitel dengan jaringan otot. Ya, jadi contohnya di sini ya, mengikatkan jaringan epitel yang bagian paling dalam dengan jaringan otot. Ya, jadi sifatnya itu melengketkan. Jadi lem dia di situ. Karena lem maka isinya adalah lemak, minyak, ya, kolagen. Tahu kolagen? Yang biasanya ibu-ibu sering pakai biar cantik itu, suntik kolagen, Putih. serat kolagen, fibrosa atau serat elastis. Jadi isinya itu seperti kabel. Kabel kan untuk ngikat ya. Jadi kalau kabel di tubuh kita namanya ada kabel elastis, ada kabel fibrosa, ada kabel kolagen. Jadi isi jaringan ikat ini air, minyak, lemak, serat kolagen, serat elastis, serat fibrosa, jaringan saraf, ya itu isi dari jaringan-jaringan ikat ini. Gunanya untuk menempelkan yang utama. Jadi kalau kulit kita jalan kan kulit nggak lepas dari otot kan ya. Anda tidak bisa menarik kulit tanpa mengikatkan ototnya. Atau paling gampang ketika Anda menguliti sapi, itu kulitnya nempel dengan ototnya. Nah, yang menempelkan itulah jaringan ikat. Otot si sapi juga nempel dengan tulangnya. Kenapa otot? Ya, sehingga kita perlu golok mungkin di situ untuk melepaskannya. Itu juga jaringan ikat. Jadi guna jaringan ikat terutama adalah untuk menempelkan organ. Ya, menempelkan antar jaringan. Guna yang kedua apa kira-kira jaringan ikat? Organ, Pak. Selain menempelkan untuk Organ. untuk apa? Buat bentuk tubuh. Untuk memberi makan jaringan di sekitarnya terutama. Jadi jaringan ikat kan ada darah di sini. Nah, darah ini kan membawa makan. Jadi biasanya jaringan ikatlah yang memberi makan jaringan-jaringan yang ada di sekitarnya. Ya. Kemudian ada di sini Meissner, ya, ada namanya Auerbach. Ini dua-duanya adalah saraf, ya. Saraf yang ya sehingga bisa diperintahkan kapan bekerja, kapan berhenti. Jadi kalau kita tidur, itu sistem pencernaan berhenti. Ya, makanya jangan tidur ketika baru makan. Nanti makanannya belum selesai dicerna, pencernaannya berhenti. Ada peluang nanti makanannya balik lagi ke atas. Ya. Jadi selesaikan dulu pencernaannya, masuk ke usus dulu, baru tidur. Ya. Karena di sini ada sistem saraf yang mengatur kapankah pencernaan akan bekerja, kapankah pencernaan akan berhenti. Kalau tidur, pencernaan biasanya berhenti. Ya, atau kalau dibius. Kalau dibius Anda operasi, misalnya operasi usus buntu, dibius itu pencernaannya berhenti. Kapan boleh makan lagi setelah operasi? Nunggu apa? Nunggu apa kira-kira? Buang gas. Nah, buang gas, kenapa dikatakan buang gas itu menunjukkan bahwa pencernaannya sudah bangun lagi. Jadi buang gas itu salah satu ciri bahwa pencernaannya sudah bangun. Kenapa kira-kira? Ada Lupi Noprianti, Monica, Amalia Lestari. Kenapa kira-kira buang gas itu ciri bahwa pencernaan sudah hidup dari pingsannya? Apa alasannya? Kalau belum buang gas, biasanya belum dibolehkan makan. Belum dibolehkan minum. Karena khawatir nanti pencernaannya belum siap. Jadi ketika dikasih makan, dikasih minum, nanti balik lagi ke atas, bukan pergi ke bawah. Kenapa kira-kira buang gas itu salah satu ciri bahwa pencernaan sudah bangun? Trina Dia, Nabila Balianti, Bella Astriana. Nggak ada yang tahu. Nanti googling ya. Nah, minggu depan saya minta jawabannya. Kenapa buang gas itu ciri bahwa pencernaan sudah bangun? Ya. Oke, kita lanjut. Itu 4 ciri utama, 4 struktur utama ya. Kemudian, nah ini hanya kalau yang ini adalah gambar skematik.
Ya, ini gambar versi hitam putihnya. Ya. Ini juga sama, tidak jauh beda dengan yang tadi. Ya. Ini kalau hanya diambil dari satu sisi. Ya. Jadi kalau ini tadi bulat, kemudian kalau dinding bambu tadi kita hanya ambil dari salah satu sisi, maka ini yang terlihat. Ya. Jadi ini epitel terlihat. Ya. Jadi epitel itu selnya rapat. Apa ciri jaringan epitel? Coba siapa yang jawab? Apa ciri dari Memiliki inti, Pak. ya? Memiliki inti. Memiliki Dikna. inti. Ini jelas kelihatan. Oke. Satu sel satu inti. Susunannya rapat. Susunannya rapat. Susunannya rapat, tidak ada ruang di sini ya. Jadi semuanya saling berhimpitan, tidak ada rongga di sini. Kenapa kira-kira harus rapat? Coba lihat di sini. Agar terbentuk kuat, Pak. Agar dia itu lebih kuat, karena dia itu kan fungsinya melindungi. Ya, yang di luar ya berlaku. Agar lebih kuat karena fungsinya melindungi, maka tidak boleh ada penyusup yang boleh lewat ya. Rapat. Kalau yang dalam ini juga sama, untuk melindungi. Jadi kalau Anda sudah belajar anatomi tumbuhan sudah ngambil belum? Sudah, Pak, ini lagi ada pelajaran antum juga, Pak. Antum ya. Jadi antum di paling luar namanya apa? Epidermis ya. Sudah ke situ belum? Nah, epidermis itu mirip seperti ini, rapat dan tidak ada celah. Di bawah epidermis ada namanya jaringan parenkim ya. Nah, parenkim itu mirip dengan jaringan ikat, selnya longgar, banyak berisi air, banyak berisi minyak di antaranya. Jadi kalau nanti dibuat preparat ini banyak kelihatan kosong karena air dan minyaknya hilang. Ya. Sebentar ya. Nah. 3D. Kayaknya. Pembina 4A. Kalau hukumnya cukup tapi harus bertahap 2 tahun 2 tahun. 2 tahun dulu di 3D, baru setelah itu ngusul lagi ke 4A. Saya ke kenapa tingkat 1 3D. Iya, nanti ke 3D. Walaupun nanti hukumnya cukup ke 4A, ya lewat itu. Ya, oke kita lanjut. Kemudian jaringan otot ya, ini tadi yang saya katakan otot memanjang. Ya, jadi ini otot apa ini? Titiknya di tengah, inti di tengah, berbentuk gelendong, satu sel satu inti. Ciri dari otot polos. Otot polos. Ya. Ini juga sama otot polos, cuma bentuknya adalah otot longitudinal. Jadi sama seperti sapu lidi yang kita potong dari atas, maka kelihatan dari ujung dari sapu lidi. Jadi dua yang kuning ini adalah jaringan otot. Jadi otot polos. Otot polos. Ya. Kemudian yang terakhir, yang dua ini yang kita kenal sebagai tunica serosa atau adventitia, jaringan ikat dan ditutup oleh jaringan epitel. Ya. Jadi apapun dari esofagus sampai ke rektum strukturnya begini. Yang berbeda tadi adalah aksesorisnya. Aksesoris itu contohnya adalah tebal ototnya, jumlah jaringan epitelnya, jenis jaringan epitelnya. Jadi hanya itu yang berbeda. Secara garis besar sama, ya. Nah, ini yang saya katakan tadi tunica adventitia. Lihat, esofagus itu tidak bagian luarnya langsung nempel dengan trakea. Mana esofagus, mana trakea di sini? Coba Lopino Prianti. Mana kira-kira yang esofagus, mana yang trakea? Atau Sandy Ayu? Novita Sihaan. Mana yang esofagus, mana trakea? Yang kiri apa yang kanan? Yang ini apa? Nurul Asih, Novita Sihaan, Monica Grevinda. Ini apa? Esofagus atau trakea? Apa?
Hanya milih satu di antara dua loh. Nanti kalau nggak milih-milih nggak jadi-jadi ini. Apa? Esofagus atau trakea yang ini? Trakea. Coba Trakea, Monica Pak. Gravinda. Ini trakea. Iya, Pak. Terbalik ya, yang trakea yang ini. Esofagus. Ini yang esofagus. Ini kita lihat epitelnya seperti bunga ya. Ciri khas yang kedua, kalau esofagus minggu depan mungkin kita bahas, dia memiliki tulang rawan. Ya, jadi kalau esofagus aksesorisnya ditambah di esofagus sistem respirasi ya, bukan dari pencernaan. Oh, bukan esofagus, trakea. Jadi trakea itu bagian dari sistem respirasi, dia memiliki tulang rawan di sini. Sedangkan kalau pencernaan yang esofagus dia tidak memiliki tulang rawan. Ini tulang rawan ini yang bentuknya seperti bulan sabit. Kan dari sini. Nah, ini bulan sabitnya ini adalah tulang rawan. Jadi trakea itu biar nggak gampang bocor, itu dikasih tulang. Ya, jadi walaupun ya karena respirasi vital ya, bocor sedikit kematian. Sehingga dia dikasih perlindungan ekstra berupa tulang rawan. Tapi kalau ini, kalau esofagus itu hanya otot. Jadi kalau menyembelih binatang, yang diputus yang mana? Trakeanya, Pak. Trakeanya. Yang diputus. Jadi harus kena tulang rawan ya, bukan hanya esofagusnya yang kena. Jadi memutus saluran nafasnya, ya, bukan memutus saluran pencernaannya. Ini dia menempel. Jadi inilah tunica adventitia. Bagian luarnya itu berhubungan dengan organ lain. Oke, kita lanjut. Ini usus halus. Ya, tadi sudah kita bahas. Bagian luarnya bebas. Tidak menempel ke organ lain. Sehingga namanya tunica. Tunica apa? Yang tidak menempel ke organ lain. Adventitia, Pak. Adventitia bukan yang menempel tadi. Mana yang menempel? Adventitia atau serosa? Ya, yang menempel adventitia. Itu yang ini tunica Serosa. serosa. Karena dia bebas ya, berhubungan dengan udara. Tidak menempel dengan organ lain. Nah ini esofagus tidak jauh berbeda. Ini yang paling nyata apa kira-kira ini? Coba Aida Nur Azizah. Ini apa ini kira-kira? Jaringan apa? Jaringan apa, Aida? Jaringan apa? Jaringan otot ya, kan jelas itu merah seperti itu. Seperti daging kerbau, daging sapi. Yang ini jaringan apa? Jaringan ikat. Jaringan ikat ya, ini yang epitel. Oke, kita lanjut. Ini lambung. Nah, ini seperti bunga. Ini coba perhatikan gambar apa gerakan dari kursor saya ini. Ini, nah seperti ini. Nah itu yang saya gerakkan dengan kursor itu apa kira-kira? Struktur dari apa? Nih. Otot. Otot. Ini epitel. Jadi yang banyak ini yang kelihatan seperti sarang lebah yang banyak ini, lebah yang berkerumun ini adalah lendir. Oh, lendir. Lendir yang dihasilkan dari epitel. Jadi yang satu garis yang gerakan kursor saya ini, satu garis tipis ini, ya, ini adalah epitel. Epitel menghasilkan lendir yang banyak yang ini. Jadi ini sebenarnya lendir. Jadi lambung sekretnya banyak. Ya, menghasilkan HCl, menghasilkan amilase, protease, itu semuanya yang ini, yang tebal ini. Dan dinding lambung juga harus dibuat tebal. Apa sekretnya harus dibuat tebal? Kenapa kira-kira harus tebal sekretnya? Nah, lambung bersifat asam, Pak. Ya, karena cairan lambung bersifat asam agar tidak luka.
Ya, jadi agar dinding lambung ini tidak luka, maka sekret sama seperti ikan ya. Jadi lendirnya dibuat tebal untuk melindungi struktur dari dinding lambung. Walaupun pada kenyataannya masih ada juga yang tukak lambung ya. Jadi kalau tukak lambung itu adalah ketika epitelnya sudah luka. Sehingga kadang lambungnya berdarah. Ya, jadi di bawah epitel tadi ada jaringan ikat. Jaringan ikat mengandung pembuluh darah. Jadi kalau lambungnya sudah berdarah berarti jaringan epitelnya sudah bobol. Ya, sudah gores, sudah luka. Walaupun sudah dikasih sekret yang tebal seperti ini. Kenapa luka? Ya karena pH-nya asam sampai 2 sampai 3 dan kemudian dia bergerak, dia meremas ya. Sama ketika Anda menggesekkan tangan, maka peluang untuk kulit terkelupas akan lebih tinggi. Ya. Jadi ini yang tebal adalah sekret. Yang epitelnya yang ini. Kenapa sekretnya banyak? Ya karena memang lambung itu fungsi pelaksana utama dari proses pencernaan. Ya. Ini tadi yang epitelnya banyak. Jadi ini satu ini namanya jonjot ya. Jonjot itu apa? Ya jonjot. Apa kira-kira bahasa Indonesia jonjot itu? Lekukan mungkin ya. Jadi melekuk. Kenapa kira-kira harus dibuat melekuk seperti ini? Seperti ketika naik gunung ya, jalannya dibuat melingkar-lingkar. Nah, kalau di pencernaan kenapa harus dibuat berjonjot-jonjot seperti ini? Untuk apa kira-kira? Deni Saputra, Anessa Putri. Kenapa kira-kira harus dibuat berjonjot? Anjali Dewi Puspita. Tiara Melati. Coba, apa kira-kira alasannya? Jadi jangan dihafal ya, tapi dipahami. Ayo, Tiara Melati. Atau ini Dendi Apriansah? Pak. Nah, siapa ini? Zahrotin. Nah, kenapa? Ayo, Zahrotin. Untuk memperluas permukaan agar penyerapannya lebih banyak, Pak. Jadi lambung ini, lambung belum penyerapan. Oh iya, betul. Ya betul, gunanya untuk memperluas permukaan. Tapi hubungannya bukan ke penyerapan. Kemana hubungannya? Untuk memperluas permukaan agar apa? Agar produksi sekretnya banyak ya. Jadi agar produksi enzimnya banyak. Agar produksi HCl-nya banyak ya. Jadi semakin luas permukaan epitel, maka harapannya produksi cairannya juga akan semakin banyak ya. Bukan ke penyerapan tapi ke produksi cairan. Ya, ini sudah 9.20. Mungkin nanti PowerPoint-nya saya share, bisa dipelajari di rumah. Hal-hal yang tidak dimengerti bisa tanya di grup ya, atau bisa nanti kita diskusikan di e-learning. Ini apa kira-kira yang berbentuk seperti piala ini? Yang warna satu sel yang berwarna ungu. Ada yang tahu? Ini namanya sel goblet ya. Sel goblet ini sel yang menghasilkan lendir. Nanti isi dari lendir ini dibuang ke dalam dari saluran pencernaan. Kira-kira goblet yang paling banyak ya di lambung dan di usus. Kalau di rektum, perlu nggak kira-kira sel goblet? Tahu ya rektum ya? Rektum itu yang 5 cm sebelum ke lubang toilet ya. Yang 5 cm sebelum anus. Kira-kira banyak atau sedikit goblet di situ? Banyak. Banyak. Ya, jadi kalau sel gobletnya kurang di rektum biasanya dibantu dengan mikrolak ya. Jadi mikrolak itu juga sama fungsinya untuk memperlicin ya. Jadi sel goblet ini membuat licin. Ya. Sehingga lewatnya makanan, lewatnya bolus itu lebih gampang. Ini duodenum, apa duodenum itu?
12 jari. Usus 12 jari. 12 jari. Berapa panjang? Berapa senti panjang duodenum itu? Usus 12 jari. Berapa 25 sampai 38 cm, Pak. Ya, 25 sampai 38 cm. Jadi dikatakan sebagai 12 jari yang disusun ya. Jadi kalau 10 jari disusun, ya mungkin sekitar 20 cm. Ditambah dengan 2 jari lagi. Ya. Baik, nanti mungkin saya share saja PowerPoint-nya, kita diskusikan di grup, ya, atau di e-learning. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? 10 menit lagi. Bapak, saya mau menjawab yang itu tadi, Pak. Siapa ini? Yang penentu tadi, Febrina. Febrina, jawab yang mana? Yang kenapa kalau habis operasi itu harus kentut? Oh, kenapa orang habis operasi harus kentut? Ya, ini kayaknya sudah googling ini ya. Jadi sambil belajar googling juga. Apa jawabannya, Febrina? Soalnya karena obat bius itu bisa memperlambat gerak, bisa memperlambat kontraksi otot usus. Ya. Nah, kalau misalnya nggak kentut tuh berarti terjadi gangguan pergerakan usus akibat dari obat bius yang tugasnya untuk melumpuhkan saraf-saraf pada manusia saat operasi atau disebut ileus paralitik. Ya. Jadi kentut itu hasil apa? Gas itu hasil dari mana? Kenapa, Pak? Gas itu hasil dari mana? Kenapa kalau sudah buang gas dipastikan pencernaannya sudah bangun? Gas itu kan hasil dari fermentasi bakteri ya. Jadi bakteri Escherichia coli yang di usus besar itu mereka sudah aktif kembali, sudah bangun kembali sehingga sudah bisa menghasilkan gas. Dan gasnya itu sudah berhasil didorong oleh usus besar, oleh rektum sehingga bisa keluar. Jadi kalau gas itu sudah keluar, itu berarti bahwa pencernaannya sudah bangun lagi. Kenapa sudah bangun? Karena sudah bisa mendorong gas. Jadi gas yang diproduksi Escherichia coli yang di usus besar itu sudah bisa didorong oleh pencernaan sehingga berbunyi, ya sehingga keluar. Kalau belum keluar berarti belum ada gerakan mendorong dari usus besar. Kalau ada angin yang keluar itu bisa apa? Itu menandakan bahwa sudah ada gerakan mendorong dari usus besar dari rektum sehingga produksinya di usus besar bisa keluar sampai ke anus. Jadi kalau sudah ada gas keluar, hampir dipastikan bahwa pencernaannya sudah bangun karena terbukti sudah bisa mendorong gas keluar dari usus besar ke anus. Ya, itu mungkin jawabannya. Ada lagi yang mau tanyakan? 72, kenapa lebih banyak ini? Kita kan 66 cuma pesertanya. Ada yang punya 2 akun Zoom? Ada kakak tingkat yang ulang. Ada tingkat yang ulang. Oke, 71 berarti pesertanya ya. Baik, sampai di sini kita lanjut. Jadi slide-nya nanti saya bagikan dipelajari di rumah. Minggu depan kita bahas yang meragukan atau hal-hal yang tidak dimengerti. Ya, minggu depan mudah-mudahan kita bisa pindah ke histologi saluran respirasi atau pernapasan. Baik, sampai di sini. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya putus Zoom-nya ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Martun nuhun, Pak.